Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Wijaya dalam video Inspirasi Pemuda Tetap Semangat. Nah, kali ini para subscriber semuanya, saya berada di Dusun Ngeleng, ke Desa Bali Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Nah, saya kali ini berada di kandang cacingnya atau budidaya cacingnya Mas Joko. Siapa Mas Joko itu? Dia adalah seorang advokat. Dia adalah seorang ketua Karang Taruna se-Kabupaten Magetan. Nah, luar biasanya apa sih dari Mas Joko ini? Dia walaupun seorang advokat, seorang ketua Karang Taruna se-Kabupaten Magetan, dia itu tidak pelit ilmu atau tidak menutup diri untuk sebagai motivator atau motivasi atau seorang inspirasi bagi pemuda-pemudi yang ada di Magetan. Nah, maka dari itu mungkin dari para pemuda-pemudi yang di luar sana yang posisi sekarang itu masih pandemi, masih PPKM, mau bingung mau kerja apa, mau usaha apa. Nih dia, saya berada di kandangnya Mas Joko. Mungkin para saudara semua yang nantinya melihat video saya akhirnya mau bergerak untuk bekerja, mau berani untuk usaha. Nah, kita tanpa bacot kembali, kita langsung saja lihat kandangnya cacingnya Mas Joko. Oke bro, ini suasananya mantap banget tidak? Luar biasa. Ini tadi di Dusun Ngeleng, Desa Bali Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Nah, kita langsung saja kita jalan-jalan dulu sebelum kita bincang-bincang sama Mas Joko atau tanya-tanya dengan Mas Joko. Kita lihat. Oke, luar biasanya. Nah, ini dia. Kelompok agribisnis cacing Lumbricus rubellus Kabupaten Magetan Mandiri Sejahtera. Nah, oke. Nah, selain cacing, Mas Joko ini juga ternak burung. Kita lihat-lihat dulu sebelum nanti kita bincang-bincang dengan Mas Joko. Kita langsung ke dalam. Wah, itu Mas Jokonya ada. Assalamualaikum. Salam. Ya, ya. Mohon maaf ya Mas, kita ini mau lihat-lihat dulu cacingnya. Siap. Moga. Ya. Ini para teman-teman semua, para subscriber semuanya, para pemuda-pemudi semua yang ada di luar sana, mungkin setelah melihat video saya nantinya para teman-teman semuanya akan bergerak untuk kerja dan berani untuk usaha. Nah, kita lihat, oke kan, mantap banget ini, sangat menginspirasi, sangat memotivasi bagi kita semua, khususnya kaula muda. Ini lagi beri makannya atau gimana Mas? Ini lagi milih cacing. Oh, milihin cacingnya. Ya, Ya. orang mau beli cacing mah kalau mau lihat. Alhamdulillahnya hari ini Mas sedikit nggak ada luang waktu untuk kita bincang-bincang. Iya, nih. Oh iya Mas ya, Kayak mie. kayak mie. Wah, nggak bau Mas ya? Enggak. Barang bau di sini langsung hilang baunya. Ya, luar biasa. Oke, jadi nanti kita bincang-bincang sama Mas Joko biar kita itu termotivasi atau teredukasi supaya kita itu berani untuk usaha. Dan nanti juga kita tanya-tanya bahwasanya modalnya ataupun pendapatannya itu berapa. Ini juga ada ikan. Ini luar biasanya desain dari kandangnya Mas Joko ini luar biasa. Karena apa? Nah, di sini juga ditempatkan untuk apa sih? Ajocing melepas penat. Nah, bisa bernyanyi karaoke bersama. Di sana juga ada tempat burung lagi. Oke, untuk para teman-teman pemuda-pemudi yang ada di seluruh kota Magetan ataupun di luar Magetan, mungkin yang mau ke tempatnya Mas Joko, sharing-sharing tentang cacing ataupun apapun itu, langsung saja datang di sini di Dusun Ngeleng, desa
Wali Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Oke, kita sudahi sebentar. Lihat-lihat kandang cacingnya, kita langsung bincang-bincang sama Mas Joko. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih. Kali ini saya sudah bersama Mas Joko di kandang cacingnya Mas Joko. Luar biasanya. Ini Mas Joko ini kan seorang advokat dan juga seorang ketua Karang Taruna se-Kabupaten Magetan. Nah, luar biasanya apa sih dari Mas Joko ini? Yaitu selain seorang advokat, ketua Karang Taruna Magetan, yaitu tidak menutup diri atau tidak pelit ilmu yang bahwasanya untuk selalu memotivasi, memberikan inspirasi kepada para pemuda-pemudi yang ada di Magetan maupun di luar Magetan untuk tetap semangat untuk kerja dan berani usaha, berkarya. Ya, berkarya. Sebelumnya Mas Joko, terima kasih atas sudah diberikan waktunya untuk bincang-bincang, sedikit tanya-tanya. Oke. Sebelumnya Mas Joko itu namanya siapa sebenarnya? Mas Joko siapa? Joko Siswanto. Joko Siswanto. Tadi Joko terus ya. Joko terus. Luar biasa Mas Joko ini. Joko terus. Nah, ini langsung bincang-bincang tanya-tanya kita Mas Joko ya? Boleh. Nah, ini Mas Joko. Mas Joko ini kan mungkin kalau belum teman-teman atau para pemuda-pemudi itu belum kenal siapa sih Mas Joko. Tapi kalau bagi saya atau para teman-teman yang sudah kenal itu memang luar biasa banget. Karena apa? Setiap kita itu ngobrol sama Mas Joko itu pasti dapat ilmu, saudara-saudara. Enggak cuma dapat ilmu tentang ibaratnya kehidupan, tapi ya ini tentang usaha-usaha maupun walaupun bukan hanya cacing kan gitu. Nah, ini Mas Joko, Anda ini kan seorang advokat, seorang ketua Karang Taruna se-Kabupaten Magetan, gitu. Nah, tapi kan gini, saya anggap sama teman-teman itu Anda itu orangnya familiar, tidak menutup diri ataupun tidak pelit ilmu. Nah, apa sih Mas tujuannya Anda itu kok selalu memotivasi atau mengedukasi para pemuda-pemuda yang ada di seluruh Kabupaten Magetan? Gitu. Siap. Jadi hari ini saya sebagai pemuda gitu kan pengen apa ya, pemuda yang ada khususnya di Magetan ini, katakanlah kalau saya punya mutu gini Mas, yang muda berkarya. Yang muda berkarya. Nah, makanya ayo, saya setiap ketemu pemuda itu pengennya ayo kita berkarya. Ayo kita berkarya, kita berusaha, kita mandiri kan ya. Jadi mindset katakanlah aku selesai sekolah mau kerja di Jakarta itu kalau bisa ayo kita hilangkan. Ya. Karena apa? Ketika wong pinter iki apan lulus sekolah kok ning luar kota. Nah, itu nanti sing bangun desa sapa kan gitu. Iya, sing bangun desa sapa kan. Padahal kan kalau kita lihat, kita perhatikan kan gini. Di mana desa yang maju, di situ pemudanya pasti maju. Karena pemudanya luar kota kabeh sapa sing maju. Bukan berarti kita menunjukkan orang tua Anda, tapi yang muda itu biasanya kan apa ya? Liar gitu loh. Ide-idenya liar untuk membangun desa, ekstrim liar, berani kan gitu loh. Itu tujuan saya itu. Jadi aku pengen pemuda itu ya berkarya mandiri. Nah, ini loh para subscriber semuanya, para pemuda-pemudi semuanya. Nah, ya kan kita baru berapa menit aja udah dapat motivasi bahwasanya siapa kalau kita ini yang akan memajukan desa kita sendiri. Nah, juga gini Mas Joko, saya itu kan juga sebagai pemuda, intinya baru umur segini. Tapi saya itu melihat kadang itu terasa dia itu kasihan gitu. Karena apa? Kan zaman sekarang itu banyak banget pemuda yang lulus sekolah, lulus kuliah, pulang kerja dari Taiwan, dari Korea, dia malah bingung untuk bekerja apa, mau usaha apa, itu gimana? Faktornya itu apa ya Kak, pemuda seperti itu? Jadi gini, kalau teman-teman yang selama ini mungkin lulus sekolah ke Jakarta, ke Taiwan gitu. Selama ini mereka lebih ke apa ya? Di zona aman, zona nyaman gitu ya. Kerja di perusahaan, dapat satu bulan setiap bulan dapat gaji 5 juta. Ya dia sudah nyaman dengan gaji 5 juta itu gitu loh.
Nah, ketika kehabisan umur, ya kan, Ya. sudah tidak dipakai perusahaan lain atau di luar negeri sudah kontraknya sudah habis, Ya. pulangnya dia blank, mau apa kan gitu. Nah, ya. Padahal selama ini dia ke perusahaan, mau niru perusahaannya dia ikut kerja enggak mungkin kan. Ya. Tapi kalau kita awali di desa kita sendiri, kita kan bisa mulai hal-hal yang paling kecil gitu. Ya. Karena apa? Kita apa ya? Kalau saya ada istilah segala sesuatu terjadi karena proses. Oh gitu ya. Ya, Ya. saya seperti ini prosesnya panjang mas. Jadi saya membuat image brand, kalau mungkin dengan lihat tanya tadi di sana kan Joko siapa kan? Ya. Joko Cacing kan sudah Ya, tahu kan? ya, ya, benar. Nah, brand Joko Cacing kan itu tuh lama. Ya. Saya butuh 11 tahun bangun brand itu. Nah, iya ini Mas, ini Mas Joko. Anda itu kan seorang advokat, seorang ketua Karang Taruna Kemacetan. Iya. Pasti saya sini nganggaplah sibuknya bukan main internet gitu. Nah, tetapi luar biasanya gini Mas. Kok tetap Anda itu punya usaha cacing lah gitu loh. Iya. Kok bisa menyempatkan dan juga dengan kesibukannya itu tetap usaha itu gimana Mas? Nah, itu berarti kita kan harus punya plan. Hidup itu harus punya plan. Kita harus punya jadwal. Di mana waktu kita jadwalkan untuk ngurus usaha kita. Ya. Waktu kita jadwalkan untuk bersosial. Waktu kita untuk profesi. Gitu. Jadi emang kita sudah harus terjadwal. Hidup itu harus sudah terjadwal, terkontrol, ada target, Ya. kan seperti itu. Target kita, saya sudah jadwalkan ngurusin cacing 2 hari sekali. Ya. Nah, saya luangkan waktu setengah hari khusus untuk ngurusin cacing. Nah, di luar saya ngurusin klien, ngurusin organisasi yang seperti itu. Ya. Gitu. Dan gini Mas Joko, ini kan usahanya Mas Joko ini kan cacing. Maksud saya ini tanya-tanya awal Mas Joko itu punya pikiran untuk budidaya cacing sampai liku-likunya, terus sampai akhirnya sekarang itu ibaratnya kalau mau kata orang Jawa itu tinggal mundur Ya. Nah itu lah ya sedikit lah biar teman-teman itu termotivasi bahwasanya usaha itu malah lebih gimana lah gitu loh. Oke. Nah, ya. Jadi gini, saya itu background saya orang kantoran dulu mas. Ya. Saya dulu kerja di Kolombia pernah, kerja di BPR pernah. Saya pernah juga mendirikan koperasi sendiri. Waktu karyawan saya sampai 12. Pada perjalanannya ya mohon maaf pemirsa, mungkin saya ada sedikit menyinggung. Saya ngaji, saya ngaji tentang riba. Pada akhirnya saya kurang pas dengan usaha itu. Saya usaha koperasi itu kurang pas. Pada akhirnya saya alihkan usaha yang lain. Contoh saya jadi investor salah satu ruko di Magetan. Tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah di situ saya ditipu pengembangnya mas. Alhamdulillah. Ya. Jadi uang user masuk 80%, pengembangnya minggat. Sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Alhamdulillah itu. Jadi mau saya kan uang koperasi itu saya alihkan ke usaha yang lain. Saya alihkan untuk investasi sebuah pembangunan ruko. Alhamdulillah ditipu dan memborongnya. Kedua saya alihkan belikan mobil untuk rental mobil. Alhamdulillah tahun 2011 hilang 2. Sampai sekarang nggak ketemu. Iya kan? Ya. Akhirnya habis-habisan. Usaha yang jalan tinggal 1 tok, tinggal koperasinya aja. Kan gitu loh. Tetapi koperasi ini ibarat kata menurut keyakinan saya, mohon maaf. Ya, keyakinan saya sebagai umat muslim bahwa di sini ibarat sumber itu beracun kan gitu loh. Nggak berkah kan. Akhirnya tinggal itu tok usahanya. Akhirnya saya tutup sekalian. Saya tutup sekalian, bismillah, hijrah. Saya mulai usaha cacing, utangku wakeh mas. Ya. Waktu itu saya jualin semua. Sampai motor aku nggak duwe mas. Bener ya, bisa dicek di lingkungan saya kalau saya bohong. Itu utang tuh masih 750 jutaan. Oke. Ya banyak mas bagi saya ya. Saya ngalamin rumah saya mau dilelang 4 kali mas. Keren kan? Ya. 4 kali mau dilelang. Tapi alhamdulillah dengan usaha cacing ini saya sudah lunas semua. Sekarang ya saya masih punya utang. Tapi alhamdulillah ya nggak bingung lah. Kita aset sudah ada. Mobil sudah punya lagi. Nah waktu itu mau cari usaha apa ya, saya teringat namanya Pak Haji Haryadi. Jalan Lombok Magetan. Waktu itu saya sering ngobrol di warung, sering nyewa mobil untuk ngirim cacing ke Malang. Akhirnya saya ke beliaunya, Pak aku pengen usaha cacing kan gitu. Nah waktu itu saya cerita bla 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 bahwa saya bangkit gini, dianya malah seneng mas. Kalau jadi bangkit kok seneng gitu ya mas ya. Tapi insya Allah dari situ motivasi saya. Saya disuruh sekolah di Malang, saya belajar tentang cacing. Akhirnya saya juga mendirikan kelompok di sini. 11 tahun berjalannya sampai
saat ini kan gitu. Ya, ya. Saat ini sudah alhamdulillah ya sebenarnya sampai sampaikan tadi ngomong nandur nang pakai mundur ya. Ya, ya, ya. Perjalanannya panjang, 11 tahun ya. Nah, itu perjalanannya. Nah, gini Mas. Apa itu ya? Paling minim usaha cacing itu modal berapa, Mas? Paling minim. Sak duwene. Sak minim. Iya. Dimulai duwe bibit 100.000 ya tuku cacing 1,5 kilo. Bisa ya? Duwe bibit bisa. Oh. Dikembangkan ya kan. Ngendok mana dikembangkan lagi, ngendok mana dikembangkan lagi. Bibit 50.000 pun bisa. Beli 1 kilo ya kan. Nah, yang penting niat dulu. Ya, ya, ya. Niat dulu untuk usaha. Wong usaha itu pilihannya cuma loro loh, Mas. Gimana? Nek gagal kan sukses. Ya. Nggak ada pilihan yang lain kan cuma dua tok enak kan. Iya. Gagal atau sukses. Gagal atau sukses. Beda dengan usaha yang lain kan. Kalau orang wirausaha itu cuma dua tok pilihannya. Kalau nggak gagal sukses. Ya. Kalaupun gagal minimal dapat ilmunya. Ya. Coba lagi sukses. Nah terus Mas, kalau kita ngomong, kita nggak sombong lah. Kalau kita ngomong penghasilan Mas Joko ini dari cacingnya ini aja per bulan tuh maksimal berapa? Nggak apa-apa. Karena memang kalau memang itu benar segitu nggak apa-apa. Karena Ya. apa Mas? Biasanya tuh pemuda-pemuda itu kalau belum tahu hasilnya dia Ya, nggak mau ya. berkarya. Jadi gini, bertransformasi ya dari awal aku peternak. 2011 2012 saya mulai peternak. Akhirnya saya cari pasar. Sekarang jujur saya sudah nggak peternak lagi. Saya tinggal menampung hasil panennya peternak. Mitra. Kita buka kemitraan mandiri. Jadi orang beli bibit di sini, panen nanti dijual lagi ke sini. Ya kalau bicara penghasilan, satu bulan itu berkata saya harus bisa jual cacing minimal 5 ton. 5 ton. Kalau kita buat paling kecil per kilo laba 5.000 itu aja. Ya. Ya, kalikan sendiri lah. Kalikan sendiri. Ya, 5.000 kali 5 ton yang itu dari cacingnya. Ya. Kan ada usaha sampingannya kan sebagai avokado tadi. Tapi kan gini Mas Joko, luar biasanya Mas Joko ini kan selain usaha ini dibuat sendiri, Mas Joko kan juga membuat kelompok-kelompok di desanya, memberikan motivasi, membranding bahwasanya gini loh usaha itu yang tepat dengan liku-likunya Mas Joko tadi. Nah gini loh para subscriber atau pemuda begini semuanya, mungkin kalau orang yang baru kenal Mas Joko itu melihatnya wah, sukses. Ya memang sekarang udah sukses, tapi ini tadi yang seperti yang diceritakan Mas Joko, liku-likunya itu pasti ada, kan gitu loh. Tetapi kesemangkatannya Mas Joko, konsistennya, yang kalau saya bisa menyimpulkan itu konsistennya, semangatnya itu luar biasa, gitu ya Mas Joko. Iya. Jadi sukses tuh gini Mas. Dilihat dari sudut pandang mananya. Kalau sukses sugih itu oke tunggal ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya merasa sukses itu ketika saya sudah bermanfaat untuk orang lain. Ya, saya baru itu merasa sukses. Kalau untuk sukses pribadi itu gampang kok kan gitu. Gampang ya kan. Tapi untuk sukses secara menurut saya itu kita manfaat untuk orang lain itu menurut saya baru sukses. Akhirnya di hati lega ya. Iya, jadi saya merasa tidak terbebani. Contoh yaitu tadi orang bingung usaha. Ayo usaha apa pengennya? Saya tidak harus cacing aja usaha orang. Usaha burung boleh monggo usaha burung. Usaha ikan monggo usaha ikan boleh. Yang penting ada kaitannya dengan saya. Ya. Contoh usaha burung, semakin banyak orang yang ternak burung, semakin cacing itu saya semakin lama semakin laris kan. Untuk pakan burungnya. Semakin banyak yang ternak ikan, contoh ternak ikan cana, ternak ikan koi. Nah, sekarang ternak ikan cana itu pakannya cacing. Nah, semakin banyak orang ternak ikan cana, otomatis cacing itu semakin wah. Saya juga nggak munafik Mas. Bina orang tapi yang bisa mendukung usaha saya juga. Iya Mas, benar. Ya benar sih Mas, ibaratnya seperti seloyal-loyalnya orang, tapi kalau memang itu menghambat ekonomi kita akhirnya kurang loyal kita. Simbiosis mutualisme itu dapat. Ya. Wah, luar biasa kan teman-teman semuanya. Mungkin para subscriber atau pemuda budi semuanya yang baru kenal sekarang ataupun sudah tahu, memang Mas Joko ini seorang bagi kita yang sudah kenal itu sangat memotivasi kita. Ibaratnya setiap hari itu harus semangat untuk kerja dan berani usaha ya Mas ya. Betul. Nah, berani usaha. Kita tuh harus terus berusaha. Jadi apa ya? Dan kita harus siap perubahan. Setiap hari kita harus berubah.
Karena di dunia itu hanya satu yang kekal, perubahan. Kita harus siap perubahan ini. Benar. Iya, iya kan? Iya. Satu perubahan, siap perubahan. Kedua, siap berproses. Iya. Karena segala sesuatu terjadi karena proses. Ya. Oke, sebelum saya sudahi video Mas, Iya. mungkin untuk Mas Joko, apa itu bisa memberikan motivasi atau inspirasi untuk para pemuda-pemudi yang di luar sana itu biar semangat kerja atau berani usaha gitu Mas. Siap. Monggo. Jadi untuk khususnya pemuda yang dimaksudkan atau seluruh pemirsa yang ada, kita sebagai pemuda itu tadi dari awal dan sampaikan jangan takut berproses. Ya. Kita proses dari kecil ke besar. Ya. Selalu berproses. Yang kedua, jangan pernah takut dengan perubahan. Karena perubahan itu selalu ada. Karena di dunia ini yang kekal yaitu perubahan. Ya kan? Meskipun untuk sukses itu memang ya dibutuhkan waktu. Yang penting ya tadi pesan saya, yang penting satu, jangan takut berproses. Yang kedua, selalu ikuti perubahan. Ya saja. Ya, pokoknya selalu semangat. Kita punya mutu yang mudah berkarya. Dan oke, untuk para pemuda-pemudi semuanya, bahwasanya kalau kamu memang pengen mau membudidayakan cacing atau belajar ataupun mungkin langsung bisa jual beli, bisa langsung datang di kandangnya Mas Joko yang bertempat di dusun Ngeleng, Desa Bali Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Di sini teman-teman tidak hanya bisa melihat cacing. Ya. Kalau pengen ternak ikan ya di situ ada ikan koi. Pengen ternak burung di sana juga ada aviari burung. Oh ya. Pengen nyanyi juga ada ruang nyanyinya. Ya. Monggo pokoknya tetap bersantai ngopi bareng di sini. Kita siap 24 jam. Oke. Ya, yang penting janjian dulu. Ya, luar biasa. Enggak janjian pas saya luar kota nanti enggak ketemu. Nah, oke, terima kasih Mas Joko atas waktunya yang sudah memberikan waktu pada saya untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Luar biasa, termotivasi pokoknya sampai saya itu bingung menyimpulkan seperti apa, itu bingung. Nanti saya lihat lagi video saya. Dan oke, terima kasih untuk para subscriber semuanya atau pemuda-pemudi semuanya. Mungkin nanti setelah nonton video saya bincang-bincang sama Mas Joko ini, Anda semua atau pemuda-pemudi bisa termotivasi, terinspirasi, teredukasi untuk berkarya. Karena pesan Mas Joko tadi yang muda berkarya. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.